UNDP Indonesia dan UNICEF Indonesia. Lalu Prof. Gatot juga memegang Chartered Accountant sama-sama olahraga pengamat sepak bola, terutama Liga Inggris. Hidup balance. Ya, Bapak Ibu, mungkin supaya lebih tenang, lebih simpel, sebelum kita masuk ke materi dari Prof. Gatot, Bapak Ibu, kita mungkin mendengarkan dulu selingan dari anak kita yang berkasih kelas 10, Julian Alexandra, yang akan menyanyikan sebuah lagu. Untuk itu, kita sambut Juliana Alexandra. Silakan, Alexandra. Sebentar, ngobrol dulu tuh sedikit. Terima kasih Juliana Alexandra. Arti lagunya apa sih? Kebetulan kan lagu dari Minahasa ya. Coba mulai sedikit. Jadi lagu Oh Inani Keke itu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Pak. Oke, terima kasih Juliana Alexandra. Boleh kepada baik. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin kita beri tepuk tangan buat Juliana Alexandra. Saya kasih sebelumnya. Nah, sekarang tiba saatnya Bapak Ibu. Nah, pasti sebelum Prof. Gatot memaparkan, aku mau nanya ini ke Prof. Gatot ya. Tapi ditunggu dulu Bapak Ibu, sabar dulu. Prof. Gatot akan
perkenalkan dulu tentang presentasinya mengenai dalam topik kita, beda frekuensi satu hati, strategi menghapusnya persepsi antara orang tua dan remaja. Untuk itu, kami persilakan Prof. Gatot untuk menyampaikan pemaparan. Ya. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari, Bu Astri. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang sekali untuk bisa hadir di Don Bosco 2 karena Don Bosco 2 Jakarta Timur ini cukup dekat dengan BINUS Bekasi. Jadi kapan saya bisa mampir? Wah, akhirnya bisa mampir, Ibu ya. Dan sungguh saya merasa bangga datang ke Don Bosco 2, Ibu, setelah melihat apa yang dicapai oleh Don Bosco 2 tahun lalu, ya Bu ya. Kita sebutnya dengan 3 hat-trick prestasinya, Bapak Ibu sekali ya Bu ya. Yang pertama masuk dalam finalis opsi OSN Matematika, bahkan juara 3 perunggu Bu ya. Ya, opsi juara 3 perunggu. Yang kedua juga finalis di dalam OSN Matematika dan Festival Seni Nasional Bu ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Don Bosco 2 Bapak Ibu sekalian. Hat-trick. Kebetulan putra saya semifinal opsi Bu ya, jadi nggak lolos ke babak ini. Jadi saya bisa membayangkan perjuangan opsi itu seperti apa, ngelihat dia lembur malam-malam ngerjain project opsinya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, nama saya Gatot Supriyanto. Tadi gelarnya katanya panjang sekali, ini lain kali lu sih kalau tulis aja Gatot aja gitu ya Bang. Karena mahasiswa juga kadang kepanjangan gitu Bapak Ibu ya. Gak usah serem Bapak Ibu ya gelarnya gitu ya. Karena soalnya akademik harus ditulis semuanya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada gelar S1, S2 dan S3. Kalau SCA CFI-nya itu gelar profesi. Karena saya akuntan, itu gelar profesi profesional akuntan saya. Namanya Gatot. Kalau saya cerita ke mahasiswa Bapak Ibu, nama saya Pak Gatot. Mahasiswa mayoritas senyum Bu. Mahasiswa kemudian bilang, jadul banget namanya, apalagi Soe ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini generasi bapak saya memang ini ya. Tapi saya bilang Gatot is a very unique name. Gatot nama yang unik. G-A-T-O-T. G-nya great, A-nya at, T-nya training, O-nya optimizing, T-nya talent. So I'm so great in optimizing and training talent Bapak Ibu sekalian. Saya mau bilang ke mahasiswa atau ke anak-anak saya, mau bilang, kadang nama Bapak Ibu, bisa bayangin kalau anak-anak SMA kan, pasti kalau anak SMA yang tak ada ejek-ejekan nama Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya juga diejekin, Gatot tuh Gatot Kaca, kalau enggak Gatot Subroto Bapak Ibu sekalian. Begitu kemudian saya studi di Australia, saya juga mengajar. Ketika saya mengajar di Australia dan nama dosennya Gatot Supriyanto, ketika masuk ada mahasiswa Indonesia, dia dengan bangga nunjuk saya, Indo ya. Dari situ saya berpikir, oh nama Gatot tuh sangat unik Bapak Ibu sekalian. Nama Gatot gak ada di tempat lain. Nama India tuh Gatot Kaca sebenarnya, tapi Gatot. Jadi saya berpilar dan selalu kasih semangat ke mahasiswa dan anak-anak saya. Apa yang kadang jadi kelemahan kita, yang kita nggak suka, justru bisa jadi kekuatan karena unik. Maka saya pikir-pikir cocok saya jadi dosen gitu ya, karena memang bisa training dan optimizing talent gitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini bicara mengenai parenting Bapak Ibu sekalian, saya ambil topiknya karena diminta oleh Bu Astri topiknya ini. Saya ambil semangat kalau sama anak-anak Bapak Ibu sekalian beda frekuensi ya, tapi walaupun beda frekuensi semangatnya gimana juga anak kita, darah daging kita, mereka ini satu hati. Nah, gimana frekuensi yang berbeda ini kita minimalisir gapnya jadi satu frekuensi, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas saya bukan psikolog ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bukan komunikasi juga, tapi saya mau sharing cerita dari saya aja Bapak Ibu sekalian. Kebetulan putra saya kelas 12, anak pertama. Anak saya yang kedua kelas 9 Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita kurang lebih sedang menavigasi hal yang sama Bapak Ibu ya. Anak-anak yang suka dicariin di kamar aja senengnya gitu ya. Mau dipanggil makannya juga di kamar. Dicari sibuk di depan gadget. Jadi kita menghadapi kurang lebih makhluk yang sama gitu Bu ya. Tapi kalau ini mau dimarahin, istri saya selalu bilang jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Ini beda lagi nih antara istri sama saya Bapak Ibu sekalian.
Jadi banyak yang harus kita navigasi. Oleh karena itu kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, sharing beberapa yang ingin saya sampaikan, sekaligus juga beberapa observasi dari putra saya. Putra saya dua-duanya laki-laki. Kalau lihat dari bintangnya, karena akhirnya harus belajar. Karena bukan orang psikologi Bapak Ibu, saya lihat bintangnya. Oh, dia ini adalah Scorpion. Kalau Scorpion diam-diam, Scorpio capit, sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi pendiam, tapi kalau jawab, aduh sakit hati gitu ya. Tapi anak zaman sekarang mungkin, saya lihat karena saya orang Jawa, wetonnya apa gitu ya. Oh, cenderung kayak gini. Pokok apapun saya lakukan supaya bisa masuk satu frekuensi Bapak Ibu sekalian. Baik, bisa tolong ditampilkan slide saya, teman-teman. Baik, kalau dalam cerita ini Bapak Ibu sekalian, beda frekuensi tapi satu hati. Singkat saja ingin saya paparkan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjutkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, seberapa banyak sih situasi ini sering kita alami? Ketika kita bicara dengan putra-putri kita, kayaknya ada di planet yang lain ini, gitu ya. Saya berusaha lucu, dia nggak ketawa gitu. Jokes bapak-bapak, that's joke kata saya. Makin problematik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, karena putra-putra saya ikut saya kuliah di Australia, pulang ke Indonesia mereka nggak bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong sama mereka, pakainya bahasa Inggris, dan turn out bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya. Karena saya besar bukan ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau debat saya kalah terus Bapak Ibu sekalian, karena bahasa Inggrisnya lebih banyak. Kata saya harus gimana ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, sudahlah berbeda obrolannya. Saya kalau ngobrol bahasa Inggrisnya nggak nyampe gitu ya. Jadi akhirnya semakin kesini saya ngomong pakai bahasa Indonesia aja deh. Terserah dia ngerti apa enggak. So Bapak Ibu ngerasain nggak poin ini Bapak Ibu? Merasakan beda gitu ya. Bahwa kalau how good, sekolah gimana? Yeah. Gimana tadi belajar apa? Oke, gitu ya. Iya, oke, planetnya berbeda kan. Pengennya ngobrol lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Ini kok susah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu alami ini enggak? Panjang lebar nih Pak, gitu kan? Apalagi dosen sama mahasiswa, perasaan saya kalau nasihatin mahasiswa, si mahasiswanya dengerin sampai semangat Prof, besok saya semangat. Ini nasihatin anak saya Pak, yeah, it's up to you, we'll see. Ini gimana sih ya kata saya gitu Pak. Bapak Ibu ngalamin ya kada kedua ini ya? Ya Bu ya. Padahal ini kurang apa lagi gitu ya. Dalam hati saya, nggak saya kasih makan kamu besok ya gitu ya. Tapi kan dalam hati ya Bu ya, gitu ya. Jadi sabar, makanya sabar gitu ya. Oke. Yang ketiga ini Bapak Ibu suka alami nggak? Kalau kita ngomong tentang nanti kuliah, what you can imagine in the future, what will you be? Gitu Bapak Ibu sekalian. Bayangan saya kan, Bapak Ibu ya kebetulan istri saya juga akuntan Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu cita-cita ayah saya, ayah saya di Sumatera, saya di Lampung, cita-citanya pengennya masuk pendidikan Bapak Ibu sekalian. Pengennya jadi tentara. Anaknya kurus kering ya Bapak Ibu ya. Terus pengen jadi tentara ya gak mungkin tercapai gitu ya. Jadi bayangannya itu. Saya tanya anak saya, what you gonna be in the future? We'll see. Probably gonna have business. Tanya lagi, yang satunya nomor 2, kamu nanti ke depan pengen jadi apa? Probably YouTuber. Aduh, bapaknya profesor, anaknya mau YouTuber gitu kan. Bapak Ibu sekalian, punya pandangan yang berbeda, punya pembicaraan yang kadang frekuensinya berbeda. Sementara kita Bapak Ibu sekalian, kita nih pasti kita seumuran kurang lebih Bapak Ibu ya, besar di era yang notabene berbeda sama mereka. Yang gak hadir bangun tidur dengan gadget di tangan, dengan internet akses yang luar biasa. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang saat ini umurnya 17 dan 18 tahun. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dalam perjalanan. Ini anak-anak COVID Bapak Ibu sekalian. Mereka belajar ketika posisinya ada COVID. Mereka harus belajar sendiri dan mandiri. Ketika mereka selesai COVID Bapak Ibu sekalian, digitalisasi, banyak pakai internet, pakai mobile. Udah gitu mereka harus ujian nasional lagi. Begitu udah mau ujung-ujung sekarang, apa Bapak Ibu? Artificial intelligence, Gen AI is on their hand. Jadi kita mesti berempati sama mereka Bapak Ibu kan. Sesuatu yang kadang bagi saya, saya aja dulu kayak gini, aman-aman aja. Gurunya galak segala macam.
kadang kita nggak bisa berempati menghadapi situasi. So yang kita hadapi ke putra-putri Bapak Ibu, kita semua situasinya nggak pernah mudah. Itu Bapak Ibu ya. Bisa dilanjutkan selanjutnya. Lalu kenapa kita salah sambung gitu Bapak Ibu ya? Sekilas tadi udah saya sampaikan. Yang pertama, karena frekuensinya memang beda Bapak Ibu sekalian ya. Frekuensinya, jadi kalau misalnya dalam konteks frekuensinya radio, gelombangnya antara analog dan digital, memang udah beda nih frekuensinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ngobrol dengan istilah dan bahasa kita, it's not gonna make it, gak bakal bisa maksimal Bapak Ibu. Ya, nanti kita obrolkan terus kira-kira seperti apa. Nah ini contohnya saya Bapak Ibu sekalian ya. Pernah gagal, pernah berhasil, pernah kayaknya cara lain. Nanti kita sama-sama, termasuk kalau Bapak Ibu juga ada bisa sharing tip. Jadi memang frekuensinya berbeda Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak kita di SMA semua Bapak Ibu. Putra saya yang kedua juga akan segera SMA juga. Ini memang era yang gak mudah. Kalau kita balik lagi juga, ini adalah era transisi di mana bayangkan mereka pada saat ini juga mulai beranjak dewasa, tanggung jawab makin besar, ada kekhawatiran dan ketakutan, dan relasi mereka secara biologis juga sudah mulai berubah. Ini yang kemudian moodnya berbeda, ini yang kemudian jam tidur dan siklusnya berbeda. Mereka juga kadang bingung dengan dirinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang ini transisi di mana mereka yang fokusnya mencari otonomi. Gak bisa lagi ini terutama ibu-ibu nih ya. Kalau istri saya bilang mau besar gimana juga, there are always my babies katanya gitu ya. Bapak Ibu sekalian ini udah makin besar ini ya. Suaranya juga ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan seterusnya, it's no longer your babies. Bukan yang bayi-bayinya. They seek for autonomy. Mereka butuh dikasih tanggung jawab, butuh dikasih kepercayaan. Nanti saya ceritakan. Apalagi ini buat relate buat bapak-bapak. Antara lain namanya makin besar, udah 17, udah 18, udah nagih. Mana KTP ya? Habis KTP, minta dibikinin apa Bapak Ibu? SIM. Motor, mobil. Sementara bapaknya kan khawatir, oke, yang ada saya gini ya gitu ya. SIM, motor, mobil. Karena saya tidak memperbolehkan memang dia membawa kendaraan kalau belum punya SIM. Jadi nggak boleh dia pakai mobil, motor kalau nggak punya SIM. Habis KTP berarti harus diajarin mobil, kemudian habis itu punya SIM. Apakah itu selesai Bapak Ibu? Enggak. Udah berasa bisa naik mobil. Yang kalau biasanya ngobrol bisa ditransfer, mau jajan sekarang, ya boleh pinjem mobil nggak? Aduh, pinjem mobil gitu ya. So we face different challenge. Tapi ini konteksnya mereka butuh otonomi, sesuatu yang mesti kita pelan-pelan kasih kepercayaan ke mereka. Jangan terlalu diproteksi, gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, saya bilang karena saya 18 tahun jadi dosen Bapak Ibu sekalian. 6 tahun saya di Australia, 12 tahun saya di Indonesia. Banyak dan saya menyaksikan, dan kadang juga saya ketemu dengan orang tua, konsekuensi dari orang tua yang dengan egonya memaksakan anaknya ini bahwa kamu harus A, kamu harus B, membuat realita anak-anak yang gak bahagia saat kuliah Bapak Ibu sekalian. Gak bahagia saat kuliah ini macem-macem efeknya. Bisa jadi dia protes, bolos terus. Protes, dia kemudian gak hadir. Protes, dia kemudian ya yang penting melakukan, pokoknya justru saya cepat selesai kuliah, saya punya uang sendiri, saya ambil jurusan yang diingin. Jadi ini saya menyebutnya anak-anak salju, salah jurusan. Reality is harsh Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya saya selalu tenang Bapak Ibu. Saya selalu 60% belain orang tua lah Bapak Ibu sekalian. Karena dalam konteks saya bilang, orang tua itu juga nanti di slide berikutnya takut loh sama kamu. Kamu ingin berhasil. Orang tua tuh ingin kalian itu bisa sukses. Makanya orang tua yang jadi orang tua itu nggak ada universitasnya Bapak Ibu ya. Harus trial and error. Itu juga meyakini pilihan-pilihan terbaik. Saya biasanya kasih pengertian itu ke anak-anak ya. Tapi saya mau kasih gambaran kalau kita nggak hati-hati, realitanya bisa berdampak pada waktu studi atau bahkan ketika masa depannya langsung. Itu ketika kita salah sambung ya Bapak Ibu sekalian. Bisa next. Nah, sekarang kenapa kita bisa salah sambung? Saya mau bicara yang pertama. Memang dunianya berbeda Bapak Ibu ya. Gen Z, kita berada di Gen X. Kemudian memang nilai-nilai kita kan yang sangat dihargai itu ketekunan dan kepatuhan Bapak Ibu sekalian ya.
Ketika bilang nggak berani saya bantah bapak saya, bapak ibu sekalian. Nggak berani saya bantah. Bantah ibu kualat. Kenapa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Bantah bapak, tali pinggang melayang, bapak ibu sekalian ya. Jadi nggak berani, ini kepatuhan. Dan selalu ditanamkan bahwa kalau kamu tekun, rajin belajar, sukses pasti. Itu yang ditanamkan bapak ibu sekalian. Kalau tekun, semangat, pasti sukses. Ikut orang tua pasti berhasil. Ya itu norma yang saya pegang. Generasi sekarang hidup dengan ekspresi, kecepatan, akses yang tanpa batas. Kenapa mereka seperti ini? Kalau dulu kita dibatasi informasinya oleh televisi bapak ibu sekalian. Pembicaraan juga circle-nya nggak banyak. Kalau sekarang mereka bisa mendapatkan pendapat dari iShowSpeed, mereka bisa mendapatkan pendapatan dari PewDieP, bisa mendapatkan pendapat dari MrBeast. So anywhere, dalam konteks tadi mereka percaya bahwa sukses gak harus standarnya orang tua. Dia frekuensinya berbeda bapak ibu. Yang kedua tadi saya sebutkan, orang tua tuh takut, khawatir, dan cuma ingin bapak ibu anak-anaknya sukses. Tapi bagi anak-anak, I want to pursue my dream. Dream yang diyakini dia, apa yang dia baca, dengar terhadap dari peernya tadi. Orang tua kan sangat khawatir, sangat takut bu ya. Bahkan ada orang tua takut anaknya nggak dapat pekerjaan, dicariin pekerjaan. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi wakil presiden. Pokoknya khawatir bapak ibu sekalian ya, untuk supaya nggak kehilangan pekerjaan. Ini bukan di Indonesia bapak ibu, ini contoh di negara lain ya. Saya menunjukkan that fear can be to anyone. Ketakutan itu, obsesi ketakutan itu. Dalam konteks tadi bapak ibu, itu yang kemudian membuat kondisinya menjadi gap perception. Yang terakhir tadi sudah sedikit saya bahas, efek media sosial. Pasti orang tua sering nanya kepada saya atau berdiskusi, jadi gimana Pak Gatot, apakah media sosial dibatasi? Jawabannya nggak bisa dan nggak mungkin bapak ibu sekalian. Saya coba batasi penggunaan handphone anak-anak. Saya pasang parenting lock. Saya pasang screen limitation. Mau tahu bapak ibu sekalian? Di bypass semua anak-anak saya. Dilewati, dijebol. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu. Jadi dia belajar aja gitu. Saya batasi aksesnya. Saya minta tolong sama tempat IT di BINUS. Gimana caranya? Di bypass juga bang. Akses internetnya pakai proxy. Dilewati juga. Saya cannot control it. Gak bisa. Anak sekarang dengan mudahnya dia bisa cari tahu sehingga dia bisa bypass. Gak bisa. Jadi gimana caranya? Ya lagi-lagi bapak ibu. So we have to find things in the middle, di tengah-tengah. Boleh titik tertentu di atas jam 9 you have to take a break. Selesai istirahat, tidur. Kenapa? Ginian terus handphonenya, nanti gak bisa tidur, gak terlelap, bangunnya kesiangan, kurang tidur, gak bisa belajar optimal. Tapi kalau kayak gitu, ya oke, kita udah matiin kok handphonenya ya, udah tenang aja. Dibawa ke kamar bapak ibu. Saya lihat lampunya mati, udah tidur nih. Pas saya segera pulang malam, setengah 12, buka pintu, hehehe, masih main handphone gitu ya. Gimana? Kondisinya seperti itu bapak ibu ya, jadi nggak bisa dibatasi. Terus kalau gitu gimana? Ya diajak ngobrol, nanti di slide berikut ya bapak ibu. That's the reality. Mungkin bapak ibu sekarang ada yang putra, ada yang putri, memang butuh skill, kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Tapi gambarannya itu bahwa ada persepsi karena ada frekuensi lintas generasi yang berbeda, efek sosial media, dan juga ada kondisi fear versus dream. Lalu ketika ada perbedaan tadi, bisa slide berikutnya. Ini yang menurut saya Bapak Ibu sekalian ya, paling tidak saya belajar mungkin bisa meminimalisir gap tadi ya, antara frekuensi mereka dengan frekuensi si anak-anak. Yang pertama, ini juga saya belajarnya dengan mengalami langsung Bapak Ibu sekalian. Mendengar untuk memahami, bukan membantah. Namanya dosen ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ketemu anak-anak kan merasa kayaknya udah kamu nurut aja, ayah tahu yang paling betul, gitu Bu. Jadi dia misal pilihan IPA atau IPS gitu ya, udahlah gitu ya, ayah bisa lihat dari ini segala macam, yang terbaik kamu ini gitu ya. Tapi I want to try other things, gini, udahlah gitu Bapak Ibu. Yang ada setelah itu puasa ngomong ya, saya 1 minggu. Cara puasa ngomongnya gimana? Waktunya diambil berbeda jadi nggak ketemu gitu ya.
ini anak menghindari saya. Kemudian istri saya mengingatkan, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya udah dengerin aja. Ya tapi kan dengerin. Jadi saya belajar empathetic listening. Belajar bahwa biasanya kita merasa yang paling tahu orang tua Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang anak-anak hanya ingin kadang didengarkan Bapak Ibu. Kadang hanya didengarkan. Kemudian dengan menepuk punggungnya, mereka dimengerti, mereka happy. Kadang-kadang kita baru ngomong, oh kita udah ngomong duluan gitu ya. Kondisinya dengan harapan tadi, mereka bisa sebelum jangan langsung memberikan nasihat, tapi kita dengarkan dulu. Kalau perlu ditahan nasihatnya keesokan harinya kalau udah tenang situasinya Bapak Ibu. Gitu ya. Saya lompat ke yang kedua dulu. Dialog bukan monolog. Ini biasanya kadang kalau istri saya udah kadang kan gini Bapak Ibu ya. Kita bekerja, jalanan macet ya Pak ya. Banjir, hujan, makin pulang ke rumah makin capek, lelah. Ketika ngomong sama anak, masuk ke rumah, bukannya menyapa anak-anak, Bapak Ibu sekalian ya, masuk ke rumah, pertama kali disapa, itu cucian piring belum dicuci, itu baju kenapa berantakan, itu kenapa tas belum ditaruh di tempatnya. Kata saya, Cil, kamu seharian gak ketemu anak kamu, omongan yang keluar adalah cari checklist, ngomelin mereka. Jangan. Kita tanya juga. Ya. Atau kalau enggak, hari saya ngalah Bapak Ibu sekalian. Saya beresin dikit-dikit supaya istri saya gak ngomel-ngomel. Kenapa? Karena istri juga capek gitu Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya dialog harus mencari momen yang pas. Kalau kita ya capek Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu sendiri, kita juga handphone nonstop. Begitu pulang ada panggilan, ada masalah lagi. Aduh mood gini si anak, ya aku memilih univ nih. What do you think? Kita capek, ini perlu dibalas. Ada? Bentar ya Kak, ayo tak beres-beres dulu, ganti baju, kita ngobrol. So find the right time Bapak Ibu sekalian untuk mencari dialog, kalau enggak kita jadi monolog. Pak, tapi si anaknya ini juga, oh tadi kan dia mengajak ngomong nih Pak Gatot, tapi kadang anaknya nggak mau ngomong, di kamar aja cuek. Saya pelajari pergerakan Bapak Ibu. Anak yang nomor 2, anak saya, makan itu bukan kebutuhan Bapak Ibu. Makan itu lebih dari kebutuhan. Makan itu adalah hidup dan mati bagi dia. Jadi anak saya nomor 2, kalau soal makan suka banget. Apapun menunya dia suka. Anak nomor 1 agak pilih-pilih. Dia cari yang restonya enak, makanan. Dia nggak suka selera bapaknya yang makanan Indonesia. Dia, oh kalau mereka berdua kita bawa ke tempat makan yang enak, diajak ngobrol apapun, semangat Bapak Ibu sekalian. Memang harus merogoh kocek agak dalam gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi setelah kita perhatiin, Bun, ini kayaknya kita bawa ke resto ini, begitu makannya terus datang, dia ngobrol, happy. Sampai akhirnya di momen itu anak saya nomor 1 cerita, oh sekarang sudah punya pacar Bapak Ibu sekalian ya gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Baru kemudian dia cerita, oh pacarnya ini, namanya ini, got you. Kita kasih makan Bapak Ibu sekalian supaya dia ini kesukaannya. Yang kedua, karena susah ngomong anak saya yang pertama, coba gali-gali Bapak Ibu sekalian sebagai ayah, oh the best moment ya ternyata. Karena sekarang dia sudah bisa nyetir, jadi kadang jangan cuci mobil di rumah, saya ajakin kita cuci mobil yuk kemana, duduk berdua di mobil, itu dia chatty Bapak Ibu sekalian, ngomong apa, karena dia semangat, seneng nyetir dan seterusnya gitu ya. Walaupun bapaknya di sebelah, mungkin kalau kita ngalamin Bapak Ibu suka ngalami ya, di sebelah kaki saya sambil ngerem gini, pindah gigi gitu ya. Ternyata dia di sebelah kan, tapi oke, tenang kata saya gitu ya, tapi that's the reality. Kita cari waktu di mana dia gak ada rumusnya ya Bapak Ibu ya, bisa berbeda-beda. Tetapi kalau semangat kita ini satu hati, beda frekuensi, cari cara nih, akan beda-beda gaya Bapak Ibu sekalian. Ya nomor 1 gini, nomor 2 gini, apalagi ibunya Bapak ya, gitu ya. Ini kan beda-beda semua. Saya pokoknya teori kalau ibunya jadi bisa kita taklukkan, masa anaknya nggak bisa gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi kita cari cara terus ya. Nah, sama di situ juga kita rundingan. Rundingan itu kadang, oh kalau di titik tertentu kayak istri saya bisa lebih pas ngobrolnya. Misal kayak dunia ngobrol antara pacaran atau pendekatan, treat teman-teman sekolahnya yang perempuan, kayaknya lebih pas istri saya ngomongin gitu ya. Jadi dia lebih dapet, mereka bisa lebih ini. Tetapi kalau hal-hal yang lain, misalnya berkaitan masa depan, mau merantau, pilihan apa,
kayaknya lebih pas di saya dan seterusnya. Satu lagi yang saya pelajari Bapak Ibu sekalian, ketika memancing monolog, dialog bukan monolog ini, jangan pernah, ini pengalaman saya, bukan bilang jangan pernah, paling tidak jangan sampai di momen yang sangat serius. Nanti kita ajak momen kita ngobrol ya, not gonna happen Bapak Ibu. Anak-anak akan menghindar. Jadi sambil lalu aja strateginya. Saya berpikir Pak, karena saya punya misal, bagi saya teorinya anak-anak mesti tahu pengelolaan keuangan. Saya tahu misalnya anak-anak karena makin besar cowok, mereka harus paham bagaimana relasi dengan lawan jenis. Karena saya pikir saya dosen, saya bilang yuk kita adakan paket perkuliahan weekend bersama Ayah Gatot. Di weekend kita akan belajar mengenai how to manage your money. Tahu Bapak Ibu, saya paksain datang terus gini, I know that, gini kan, segala macam. Ternyata banyak hal yang dia lebih tahu dari saya Bapak Ibu. So not gonna happen if we put it in a very serious way, not gonna happen. Tetapi kalau setelah transfer uang, terus uangnya mau dipakai apa Kak? Sekian, berarti masih ada sisa ya? Mungkin sisanya tabung dulu yuk, atau dibalik, kamu tabung dulu, kan tadi mau beli mouse baru, tabung, nanti sisanya ayah tambahin. Gitu ya. Dengan demikian saya menyampaikan pesan saving dulu sebelum kamu spending. Gitu Bapak Ibu. Ternyata serius, not gonna work on them. Gitu ya. Bisa next. Saya poin yang tadi berikutnya Bapak Ibu adalah update mengenai parenting saat ini Bapak Ibu sekalian. Mau nggak mau harus baca. Jadi yang pertama tadi kita tekankan tentang empathetic listening, yang kedua tentang dialog, yang ketiga supaya relevan mau nggak mau kitanya juga orang tua mesti update Bapak Ibu, mesti nonton, mesti cari tahu. Ada 3 hal yang ingin saya bahas supaya ketika mereka bicara kita bisa menyesuaikan dengan baik. Yang pertama, bahwa bahasa Bapak Ibu sekalian tadi saya sebutkan artificial intelligence. Saya ngomong gini bukan saya sebagai AI campaigner atau apanya tentang AI, enggak Bu. Kita bisa ngomong soal kripto, kita bisa ngomong tentang blockchain, kita bisa ngomong tentang mau ke Mars. Tapi yang satu ini Bapak Ibu, artificial intelligence gonna change our life. Dan gak bisa anak-anak ini hidup tanpa AI, no. Mereka akan hidup berdampingan dengan AI. If anything, AI-nya makin pinter, makin canggih, nanti ada yang namanya AGI, Artificial General Intelligence Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita melihat tentang masa depan, Bapak Ibu sambil melihat juga AI akan seperti apa. Sehingga ketika Bapak Ibu menyiapkan putra-putrinya in terms of career, in terms of bagaimana mereka mempersiapkan personality di masa yang akan datang, take into consideration of AI. Bapak Ibu di tangannya di WhatsApp ada Meta AI, gitu ya Bu ya. Bapak Ibu geser sedikit pakai Google ada Gemini. Yang populer pakai ChatGPT. Kalau Ibu pakai, mereka makin pintar, makin canggih. Dan nanti ke depan akan ada robot, humanoid robot. Saat ini sedang diproduksi oleh Tesla. Tinggal ditanamkan AI di kepalanya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan pembantu rumah tangga dari humanoid robot dan seterusnya. So we have to think somewhere the future itu akan ditentukan oleh AI. Sehingga kita mesti melihat, ini argumen saya Bapak Ibu sekalian. Boleh ada AI, tapi kalau AI-nya masih bekerja untuk manusia, maka kita akan selalu bertemu dengan manusia. Jadi justru skill, social skill, adapting dengan manusia, bersimpati, integrity, etika, etiket, itu justru yang akan sangat penting di masa yang akan datang. Karena yang namanya AI akan tidak pernah kenal lelah. Yang namanya AI nggak tahu mana benar salah, tergantung data trainingnya. Kalau kita bisa mengangkat nilai-nilai manusia yang sesungguhnya, maka anak-anak ini akan makin baik hidup berdampingan dengan AI. Dan tadi sekilas waktu saya ke toilet melihat gitu Bu ya, kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Saya lihat ada ayat-ayat Alkitab buat mengingatkan tentang anak-anak tentang hal itu, mengingatkan tentang pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul Bu? Ya, pakai. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, you can. Mau ngomong bahasa Inggris, yang baik dan betul. Kalau ngomong bahasa Indonesia juga betul, boleh, tapi juga yang baik. Nilai-nilai itu yang kita tanamkan kepada mereka, sehingga di masa yang akan datang ketika AI makin menjadi hal yang penentu, anak-anak kita tidak terpinggirkan. Yang kedua,
peta parenting yang kedepannya Bapak Ibu kita mesti bisa paham, bisa next teman-teman, bahwa model kerja anak-anak tuh gini Bapak Ibu, model kerja ekonomi baru yang didorong oleh internet, artificial intelligence, dan networking yang ada. Saya kasih contoh, ada anggota tim saya di BINUS Bekasi, anaknya lulusan computer science, diceritakan dia anaknya cuma satu, kuliah computer science, lulus, kata dia kerja dengan perusahaan di Hong Kong, remote, kerjanya bisa di coffee shop dan seterusnya, gajinya pakai Bitcoin. Kata saya, yakin Bu itu kerja beneran di perusahaan di Hong Kong, bukan admin judol, kata saya gitu. Yakin nih, bukan admin judol di Myanmar gitu ya. Yakin Prof, gitu. Terus saya ditunjukkan gitu anaknya. Oh ya, ini aja saya relatif familiar ya Bapak. Bapak Ibu bisa bayang, maksudnya tahu gitu ya. Saya nggak percaya kalau nggak ditunjukkan anaknya, terus gajinya ditransfer Bitcoin aja saya nggak percaya. Terus gimana Bu? Ya dia ditransfer Bitcoin, habis itu dia transfer ke dolar dan rupiah dari wallet Bitcoinnya. Nggak percaya tadinya saya. Tapi remote, pekerjaan remote itu terjadi. Kenapa remote? Karena semuanya bisa terhubung oleh internet. Dia bilang karena perusahaannya di Hong Kong itu aman, tapi kalau meeting dengan UK dan US, anaknya berarti harus bangun jam 2 pagi karena selisih 12 jam dan seterusnya. Nggak terbayang di kepala saya, Bapak Ibu sekalian. So, model kerja baru seperti itu. Ada lagi gig ekonomi, berbasis proyek, remote work, content creation. That's the reality, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada anak-anak yang followernya banyak, bisa jadi influencer, endorse dan seterusnya. Karena that's the reality. Dulu kita berpikir anak kita mungkin jago musik, Bapak Ibu sekalian. By the way tadi si namanya Alex, Alexa tadi yang barusan nyanyi ya. Alexa keren banget. Bapak Ibu sekalian, saya walaupun gelarnya panjang, saya walaupun udah kuliah di luar negeri, tetap satu sampai sekarang saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di BINUS Bekasi itu saking saya terobsesi dengan bahkan kalau saya suka bercanda, ada yang jago nyanyi, saya tuker deh semua gelar saya sama kemampuan tuh berbisa nyanyi aja gitu ya. Jadi saya bikin box band di mana anak-anak itu bisa main band dan bernyanyi. Karena saya simply senang aja ngeliat orang nyanyi dan main band. Karena saya nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah saya mau cerita bahwa yang namanya talenta, ya saya memang nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa bermusik. Tapi kalau saya akuntansi, kita bisa beradu jago gitu ya Bapak Ibu ya. Karena setiap anak punya talentnya masing-masing. Jadi dalam konteks tadi, kalau putra-putri Bapak Ibu jago bermusik, jago nyanyi, jago di seni, memang itu mungkin passion mereka. Why not gak kita dorong? Kalau dulu kita berkeyakinan mau nyanyi, main musik dan seterusnya harus menang di label major, sekarang dia tinggal genjreng-genjreng di Instagram, di YouTube, tertarik orang panggil, endorse, dapat. Sekarang bisa masukin di Spotify, bagus, didengarkan oleh ribuan orang. Siapa yang sangka Rich Brian yang nggak kuliah dan seterusnya, ada bahasa, dan by the way dia bukan orang bule, ketika dia datang ke Amerika, dia mengubah kultur hip hop di sana dengan gayanya Rich Brian Bapak Ibu sekalian. Because that's talent. Dan kita nggak bisa merasa orang yang paling benar bahwa talentnya harus mengikuti standar kita. Gitu Bapak Ibu ya gambarannya. Jadi dunianya sudah berbeda. Yang ketiga tentang parenting saat ini Bapak Ibu sekalian, yang C, percaya nggak percaya sih Bapak Ibu sekalian, mental health menjadi prioritas dan isu anak-anak. Survei Gen Z yang dilakukan oleh IDN Times 3 tahun berturut-turut menempatkan Gen Z itu memang khawatir dengan kesehatan mentalnya. Saya di kampus mengadakan survei, anak-anak memang mental health menjadi isunya mereka. Ada 2 kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, anak-anak ini sadar karena mereka baca sosial media dan seterusnya, terus mencoba self-diagnose. Kayaknya gue masih ada mental nih, gitu. Self-diagnose. Karena informasi makin terbuka. Yang kedua, gak bisa dipungkiri, sosial media yang unlimited membuat mereka resah, takut, dan khawatir. Ini kemudian membuat kesehatan mental mereka kadang terganggu. Jadi saya kalau kesehatan mental, I used to not to believe that Bapak Ibu sekalian. Tapi makin sekarang menghadapi anak-anak, termasuk anak saya sendiri gitu ya, ya memang itu real sih Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang lingkungannya tadi, expose di sosial media,
expose lingkungan sekeliling yang membuat dia merasa bahwa probably I'm not really okay. Gitu Bapak Ibu. Jadi dengan memberikan simpati ke sini, dulu kita pikir bahwa kurang ibadah atau manja, gitu Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini kadang jadi isu yang kadang memang harus kita siapkan dan beri empati ke mereka Bapak Ibu ya. Next ya. Kalau kita sudah bisa melihat bahwa ada kondisi dan strategi yang ada Bapak Ibu, ini beberapa hal yang menurut saya menjaga hati dan komitmen bersama antar putra-putri kita Bapak Ibu ya sekalian. Saya biasanya anak-anak kita punya love language yang kadang berbeda. Jadi supaya hatinya bisa masuk, lebih bisa menghormati dan seterusnya, anak-anak SMA ini love language-nya berbeda dibandingkan kita dulu. They're no longer your baby yang harus dipeluk, dicium di muka publik. Yang ada dia malu Bapak Ibu sekalian. So love language-nya agak sedikit berbeda. Mungkin ketika gak lagi dipeluk ada dicium, ditepuk punggungnya di belakang sebelum berangkat sekolah. Saya biasanya selalu berusaha untuk nunggu anak saya sampai keluar dari rumah sekolah, nepuk punggungnya atau sekedar memeluk ya, have a nice day. Mungkin jadi love language yang pas dibandingkan misalnya love language tertentu. Act of service misalnya Bapak Ibu. Ketika malam hari dia lagi lembur, lagi banyak tugas dan pekerjaan, ketika misal daripada disuruh cuci piring terus dia pusing ya, buatin kopi atau teh sedikit cemilan, gak usah bilang, ini buat kamu ya, taruh aja gitu Bapak Ibu. Dia akan berpikir bahwa orang tua saya menghargai saya bahwa saya sedang bekerja keras. So love language anak-anak bisa berbeda. Atau instead of berapa nilai kamu? 70. Wah kok gak bagus sih gitu ya. Tapi ayah sudah tahu kamu sudah bekerja sangat keras. Unfortunately mungkin pada saat itu that's not your day. Jadi mungkin ke depannya bisa lebih baik. Punya empati dan love language yang berbeda matters to this young generation. Yang kedua, membangun kepercayaan atau trust. Tadi saya cerita tentang bawa mobil dan seterusnya Bapak Ibu ya. Atau anak saya yang kecil harus naik Grab atau ojek kemana-mana. Mau gak mau harus dilepas Bapak Ibu sekalian. Karena dengan otonomi dan kepercayaan mereka akan bertumbuh. Apa sih hakikat orang tua Bapak Ibu sekalian? Saya membayangkan menurut saya hakikat orang tua adalah kelak anak saya akan menjadi pribadi yang independen ketika saya nggak ada lagi. Karena saya selalu bilang ke mereka, I'm not gonna be around forever. Dan tugas saya menyiapkan mereka untuk jadi independen dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi mau nggak mau harus dikenalkan dengan lingkungan yang ada Bapak Ibu. Walaupun ngomongnya agak susah pakai bahasa Indonesia, tapi saya lihat anak saya ngomong ke tukang Gojek gitu kan, dia mau kemana, atau ketika dia nonton konser pulangnya kemalaman di Jakarta, saya ke BSD kejauhan, dia negosiasi dengan tukang Gojek, kamu bayar Gojeknya berapa? 300.000, aduh mahal amat gitu ya, tapi itu cara dia buat survive. So give them autonomy, dengan dijagain ya Bapak Ibu ya, tetap ya kontak, ditanya, tahu rutenya, bersama siapa. Jadi otonomi yang kita berikan boundaries yang jelas. Yang terakhir, menurut saya share values. Setiap keluarga punya keyakinan yang berbeda-beda tentang values utama keluarganya. Misal, integritas, saling menyayangi, saling menghormati, spiritualitas yang ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada nilainya akan harus selalu kita tanamkan. Kepedulian terhadap keluarga misalnya ya, bahwa dia tahu, jangan sampai nggak tahu nih Pak D, Bude atau Opung atau siapa aja, jangan sampai dia nggak tahu. Jadi ada value yang harus kita bangun dalam keluarga yang jadi kita percayaan bersama, menjadi komitmen untuk menjadi satu frekuensi dan satu hati. Sebagai penutup, saya yakin nih bahwa perjalanan anak-anak ini adalah perjalanan yang cukup panjang sebagaimana kita dulu mengalaminya Bapak Ibu. Yang penting adalah bukan kita menjadi merasa yang paling betul dan menjadi paling tahu, tapi saya percaya bahwa kita bisa menjadi sahabat bagi perjalanan mereka. Dalam perjalanan Bapak Ibu ada jatuh, ada tersesat, ada gak ketemu jalan keluarnya, ada di mana mereka harus tersandung. Dan kita pastikan ketika mereka mengalami hal-hal tersebut, mereka punya satu tempat di mana mereka bisa berbagi, satu tempat di mana mereka bisa bersama-sama bercerita, tolong aku ingin bangkit menjadi lebih baik. Dan itu tidak ada tempat yang lebih baik selain rumah kita sendiri. Dalam konteks tadi saya masih belajar sebagaimana Bapak Ibu sekalian semua. Tapi kalau kita punya satu frekuensi, satu hati, harapannya menjadi sahabat perjalanan bisa dicapai secara bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Dari singkat atau dari perspektif
belum berkeluarga, belum punya anak, ini saya di sini hadir sebagai perspektif dari anak-anak yang baru itu mohon izin karena kebagian sisa dari sini. Kita luar biasa. Oke, ya Bapak Ibu nanti akan sesi untuk bertanya, tapi kami persilakan Bapak Ibu karena sudah berdiskusi untuk Bapak Ibu semua dipilihkan dan diperhatikan. Kalau Bapak Ibu dikasih satu kesempatan bisa ngomong ke anak atau bisa punya harapan ke anak, apa yang paling ingin Bapak atau Ibu sampaikan? Silakan dipikirkan baik-baik Bapak Ibu, nanti kita akan membuka sesi pertanyaan. Baik. Tapi saya ingin dulu kita ngobrol-ngobrol sedikit dari sudut pandang saya pribadi sebagai anak. Dari sudut pandang remaja, kalau khususnya anak kelas 10, 11, 12 ini, kenapa sih ya? Kita tahu sebenarnya orang tua itu baik, mau anak inilah, itulah, kerjaan yang tepat, tapi kenapa ya kita sering melakukan sebagai tekanan atau pressure? Iya. Iya, betul sekali Mas Ari. Jadi kita niatnya baik, niatnya sangat positif, ingin yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi kuncinya ketika kita mengkomunikasikan, menyampaikannya tidak dengan cara, waktu, dan porsi yang tepat, akhirnya menjadi salah tangkap gitu ya. Misal, memang butuh disampaikan terlebih dahulu. Ketika kita bilang bahwa nanti kamu ambil jurusan A ya ketika kuliah. Kadang anak-anak ingin tahu aja Bapak Ibu, kenapa sih jurusan A? Padahal aku ingin jurusan B gitu. Nah, kadang kalau kita berikan waktu dan diskusi, anak-anak akan bisa memahami alasan-alasan tersebut. Saya kasih contoh, anak saya ini Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibunya orang sosial, jadi memang sosial banget ya. Jadi senangnya ambil mata kuliah geografi, mata kuliah yang sifatnya sosiologi dan seterusnya. Dia cita-citanya pengen jadi sosiologi, sejarah dan seterusnya gitu ya. Terus kita bilang kenapa kakak pengen ambil jurusan itu, kemudian dia menyampaikan dan memaparkan dan seterusnya. Setelah ngobrol makin lama gitu ya, kan kita bikin bapak ibunya akuntan nih, harusnya jadi akuntan aja nih gitu kan. Tapi setelah kita memahami lama-kelamaan, oh si anak ini ternyata memang pribadi yang ingin banyak riset, baca dan kemudian tampil di publik. Oleh karena itu mungkin kakak nggak ambil jurusan yang murni sosiologi ya, karena ada komponen riset, ada komponen kemudian menyampaikan pendapat dan tampil di publik, mungkin jurusan ini lebih pas gitu ya. Nah, jadi kita tidak serta-merta mematikan apa yang kemudian menjadi ide dan pemikirannya, tapi kemudian kita arahkan dan kemudian coba kita sampaikan alternatif dari kegiatan yang ada. Ya, jadi kalau menurut saya akhirnya adalah isunya komunikasi dan gagal memahami bahwa si putra atau putri kita ini juga ingin punya pendapatnya. Saya melihatnya begitu. Nah itu menarik banget dari orang bilang bahwa orang tua itu nggak boleh nggak boleh dalam tentang bangsa. Nah mungkin ada yang anak-anak salah terus bukan jauh. Maka ada dari salah satu sekolah yang mengatakan orang tuanya sudah tidak lansia. Which is 60 tahun ke atas. Bukan berarti orang tuanya dalam kemajuan, tapi karena dia dan pembatasan itu. Nah itu lagi di mana Iya. Iya. Nah, menarik nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan kita mesti update situasi atau kondisi terakhir seperti apa. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap update dan memberikan saran terbaik. Tapi sementara mungkin pada saat itu orang tuanya mungkin sudah cukup lanjut dan nggak sempat update. Situasi ini mungkin dalam konteks yang sedikit berbeda dialami oleh orang tua saya. Saya bisa ceritakan berdasarkan pengalaman. Jadi orang tua saya itu Bapak Ibu tidak ada yang lulus SMA. Jadi mungkin agak aneh anaknya kuliah S1, S2, S3 di luar negeri jadi profesor, tapi orang tuanya gak ada yang lulus SMA gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya ngomong ke orang tua saya ambil IPA atau IPS, orang tua saya bilang terserah kamu aja gitu. Nanti setelah saya kuliah ambil jurusan apa, orang tua saya nggak tahu. Nah ini kemudian yang dilakukan oleh orang tua saya. Karena mereka nggak tahu, maka mereka merekomendasikan saya untuk berbicara ke orang yang dianggap tahu dalam hal keputusan-keputusan akademik atau masa depan.
Jadi saya dirujuk ke kakak sepupu saya yang kebetulan adalah guru. Saya dirujuk ke teman dari bapak saya yang kebetulan adalah waktu itu perwakilan BPK di Lampung waktu itu, untuk ngobrol, untuk mendapatkan insight. Jadi kalau dalam konteks tadi, kalau mungkin Bapak Ibu udah nggak bisa catch up dengan kondisi terbaru saat ini, cara terbaik adalah Bapak Ibu cari role model yang bisa dia jadikan bahan rujukan untuk kemudian putra-putri Bapak Ibu bisa ngobrol dan konsultasi dengan beliau. Itu salah satu caranya. Atau yang paling jitu lagi, ya jelas adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, yang untuk kemudian dibantu menjadi ahli atau sumber informasi untuk bisa menunjukkan jalan yang kira-kira update berdasarkan kondisi sekarang. Jadi bantuan dari pihak lain akan sangat luar biasa. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih ya. Kalau dalam konteks psikologi kita menggunakan reval. Ya. Ya. Mengatakan bahwa saat kondisi adalah mumpuni, terus itu kita bisa evaluasi. Nah, ini menarik banget karena Prof tadi kita melihat dari sudut pandang orang tua. Ini sebenarnya kalau sebenarnya sebenarnya orang tua yang nggak pengen anaknya sukses, nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya baik. Semua orang tua tuh mau anaknya baik pasti. Nah kebetulan saya pribadi kalau boleh saya, saya pribadi ya, kita dilahirkan di tengah-tengah zaman yang antara orang tua opung saya misalkan sebelum perang saat itu, dan orang tua saya di zaman kehidupan. Nah lihatnya itu akan menjadi kayak karena orang tua saya belajar orang tua saya itu keras. Terus orang tua saya itu nggak bisa keras, makanya timbul lah pelan-pelan sekarang udah bisa ada yang namanya diskusi, monolog. Nah itu Prof dari gimana perubahan? Kalau dulu kita mungkin kalau orang tua ngomong A harus A, Harus ya. kalau ngomong B nggak boleh ke A gitu. Nah Prof apakah menerapkan terus lagi dan apa gimana? Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi seperti saya sampaikan, saya awalnya cenderung untuk monolog gitu ya. Seneng banget ngasih ceramah, namanya juga dosen Bapak Ibu ya. Ngasih tahu dan seterusnya, berpikir bahwa ini yang terbaik. Tapi kelama-kelamaan ketika sibuk monolog, si anak saya lama-kelamaan udah kan, aduh ini kayak dengerin ceramah gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya dia menghilang, menghindari diskusi-diskusi tadi karena merasa kok selalu monolog. Kemudian akhirnya saya belajar bahwa kenapa ya anak saya nomor satu selalu menghindar. Mungkin saya lupa untuk mendengarkan dia untuk bercerita. Oleh karena itu kemudian saya pancing untuk bercerita, mendengarkan pendapatnya. Dan ketika dia bercerita, ya anak-anak sekarang karena dia sumber informasinya baik, Bapak Ibu luar biasa, pengetahuannya juga luar biasa gitu. Jadi dia banyak tahu, punya pendapat yang kemudian memang harus kita hargai. Nah, ketika dialog tadi, Bapak Ibu, memang ada titik-titik di mana kita berkompromi. Kita kemudian mencari jalan tengah dan kadang nggak bisa satu kali pembicaraan gitu ya. Ya udah, kalau kita berbeda pendapat, kita coba esok hari. Jadi dengan kondisi tadi mungkin bisa sedikit membantu dan membuka sumbat ruang komunikasi, gitu Pak. Kalau terima kasih sama untuk jawabannya. Ya Bapak Ibu, rasanya kurang adil kalau kita tidak mendengar perspektif dari anak-anak tadi. Kemudian di sini ada anak-anak yang hadir, ada Bibi, ada siapa lagi anak-anak yang hadir? Oh, masuk keluar gitu ada anak-anak yang hadir. Ada ya, Alex, terus ada siapa lagi anak-anak yang hadir? Apakah ada? Nah, boleh dari Bibi. Boleh nggak sih Pak nanya dari sudut pandang anak? Maaf yang izin dulu. Sebenarnya apa sih yang diharapkan atau yang dimimpi terhadap orang tua secara general? Oh, ada sediasa juga. Nanti boleh sediasa ya. Boleh mungkin Bu Lina bisa kirim link berapa untuk Dimitri? Maaf ya, Bapak nanya mendadak ya. Ya boleh ini. Kita pakai ini dulu aja. Apa sih sebenarnya yang diharapkan gitu? Kalau menurut saya berharap orang tua itu dari sisi kita dulu baru mengambil keputusan.
yang mendengarkan program dari remaja. Jadi saya tuh tipe orang yang masih bingung dalam menentukan jurusan kuliah dan sebagainya, bahkan sekedar Apa yang saya harapkan untuk orang tua itu tolong memahami apa yang kami rasakan, karena mungkin orang tua selalu ingin menganak anaknya untuk selalu bercerita kepada orang tuanya, tapi pada nanti ada suatu saat kurang lebih sama poinnya. Kalau misal ini mungkin dari sisi kepada perempuan, gimana ya sel saya biar diizinin sama orang tua atau sel saya bisa senada sama orang tua. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih ya. Yang pertama dari Dimitri. Betul kan ibu-ibu bahwa anak-anak ingin didengarkan? Anak-anak ingin bahwa perspektif mereka juga orang tua perlu tahu. Nah ya, confirm ya Dimitri ya. Mungkin pada akhirnya keputusannya menjadi orang tua berbeda, tetapi dengarkan dulu nih gitu ya. Ini perspektif saya, ini pendapat saya. Take that into consideration gitu loh. Mereka mungkin karena nggak butuh validasi, tapi cuma pengen didengarkan, gitu ya Dimitri ya? Ya betul, setuju ya kondisinya gitu. Yang kedua Jason, apa yang disampaikan Jason Bapak Ibu sekalian konsisten dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak kadang butuh punya otonomi, butuh ruang bahwa aku ini udah besar loh, aku ini udah layak untuk mendapatkan sedikit tanggung jawab, kasih kepercayaan buat aku. If anything, I made a mistake. Dan ketika saya bersedih, ketika gagal, give me some room. Kasih saya space supaya saya bisa belajar dan introspeksi. Dengan demikian, orang tua nanti juga pada akhirnya bisa ngeliat aku bangga ketika aku bisa bangkit sendiri. Gitu ya. Karena kamu udah tahu, otonomi. Karena anak SMA udah bukan lagi, mohon maaf Bapak Ibu, semuanya keputusannya kita bantu untuk kita yakini bahwa itu keputusan. Kasih mereka otonomi. Dengan demikian mereka juga bisa menjadi pribadi yang dewasa dan kelak menjadi pribadi yang independen. Nah ini Michelle, aku kadang bingung dengan jurusan belum tahu, pilihan belum tahu, dan karena aku frustrasi dengan kondisi di mana orang tua selalu kasih pilihan dan nggak sama aku. Gimana caranya supaya orang tua bisa memahami itu? Kalau menurut saya Michelle, orang tua ingin kita atau ingin bahwa ketika pilihan-pilihan yang ada di kamu itu bisa kamu pertanggungjawabkan dengan baik. Misal, pas saya ingin punya bisnis, saya ingin punya usaha sendiri. Oke, kira-kira apa usahanya? Gak tahu, nanti belum dipikirin. Gimana kita mau percaya gitu kan? Saya mau ambil jurusan kedokteran di Melbourne. Oke, kedokteran di Melbourne ya. Kalau boleh tahu kira-kira kampusnya apa? Belum ada pikiran. Pokoknya mau ke Australia. Kita susah orang tua buat percaya Nisha. Jadi bagaimana orang mempunyai pilihan-pilihan tadi, bahwa kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu tahu pilihan kamu ada pilihan, kamu komunikasikan dengan baik, dengan mencari momen yang dimana orang tua juga siap untuk diskusi, dan yang paling penting kamu siap kalau kelak pilihan-pilihan tadi memang kamu ambil, kamu akan bertanggung jawab. Orang tua butuh jaminan itu. Orang tua butuh ketenangan itu. Karena tadi kan orang tua ada ketakutan nih, anak saya bisa sukses nggak? Anak saya bisa punya keyakinan yang berhasil nggak setelah mereka dewasa nanti? Nah ketika itu ditemui, ketika itu bisa kamu kompensasi, orang tua pasti boleh juga nih anak saya. Udah cari tahu, udah cari informasi, bisa tanggung jawab, dilepas kepercayaannya. Gitu Michelle? Gitu ya, bener gak Bapak Ibu? Gitu kan ya? Pasti gitu orang tua, kurang lebih sama feelingnya gitu Michelle ya. Dan jangan lupa tadi kalau Michelle sudah berani mengungkapkan, berarti Michelle percaya bahwa orang tua Michelle gak bakal marah. Orang tua Michelle bisa mendengarkan. Artinya itu secara gak langsung adalah kredit bagi papa dan mama, bahwa papa dan mama membuka ruang dialog. Makanya Michelle pede buat menyampaikan tadi. Tepuk tangan buat Michelle, luar biasa. Yang saya dapatkan dari rekan-rekan itu kembali lagi di poin komunikasi ya. Mungkin kalau dulu di jalan Bapak Ibu komunikasi dari satu arah, misalnya A jalan besar dan jalan bebas, itu akan menimbulkan ruang yang pasif. Ya. Kalau jalan sekarang dengan kompleksitas yang sangat beragam, akan menjadi objektif karena ditanya sama orang tua dari sekarang, kamu gimana sih? Tapi negatifnya kalau
akan ada kebutuhan yang berlebih, kebutuhan banyak dari anak-anak. Karena kalau diskusi tadi terbuka, kalau ininya argumentasi antara anak sama orang tua. Dulu tuh saya mikirnya gak sopan gitu, tapi orang tua dibantah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu nggak tahu deh, awal-awal karena anak-anak sekarang tuh sudah keren profilnya lagi, udah punya pemikiran yang matang gitu. Apa tuh lihat sebagai posisi kita negatif? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian tentang dialog dan monolog tadi. Sama orang tua saya juga dulu gak membuka ruang diskusi gitu kan, karena dianggap gak sopan dan melawan orang tua. Namun kalau yang sekarang Bapak Ibu pikirkan begini, Bapak Ibu putra putrinya disekolahkan ke Don Bosco 2, ingin putra putrinya jadi sosok yang bagus, luar biasa dan gemilang nggak? Ingin seperti itu nggak? Pasti dong. Pasti pilih Don Bosco 2, masuk ke sini ke Pulau Mas, harapannya Bapak Ibu ingin mendidik putra putrinya, ingin menjadi elang. Bapak Ibu ingin putra putrinya bukan hanya burung gereja atau burung dara yang tahu tempat pulang dan gak bisa jawab sesuai dengan rutinitas. Bapak Ibu ingin putra putrinya jadi elang. Ketika putra putri Bapak Ibu sudah jadi elang dan berbicara dengan Bapak Ibu seperti elang, Bapak Ibu harusnya bisa bangga bahwa ini memang anak saya. Harapan dan keinginannya anaknya ingin jadi elang. Jadi ketika dia punya pemikiran, punya ide, punya masukan, kenapa nggak kita hargai? Karena anak ini memang kita didik untuk tadi menyampaikan argumen, untuk menyampaikan hal-hal yang ya juga ya. Berarti saya bayar sekolah mahal nggak sia-sia. Harusnya mikirnya gitu Pak. Kalau menurut saya, karena kalau saya lihat ketika saya sampaikan tadi anak saya mendebat atau ya nggak berdebat tetap baik, tapi dia punya argumen. Ya juga saya sekolahin mahal-mahal ya, masa dia cuma iya-iya aja gitu kan Pak. So they have within their rights untuk menyampaikan pendapat. Jadi Bapak Ibu belajar untuk accept bahwa anak-anak yang dididik ini karena harapannya memang untuk jadi jagoan. Jadi ketika dia bisa menyampaikan pendapat dengan baik, tentunya dengan etiket yang baik dan argumen yang luar biasa, justru harus dihargai. Dan satu contoh bahwa I raise them well, gitu ya, bahwa Bapak Ibu sukses untuk membentuk karakter yang baik sehingga dia bisa punya pendapat yang luar biasa. Saya memandangnya gitu Pak. Luar biasa. Tetapi harus kita ingat lagi asal norma ya, di norma etika ada berbicara kita mungkin kalau orang tua kayaknya aku beda dengan kamu ya. Mungkin itu yang sesuai satu kosong yang masih 11 ya. Itu juga ini kalau nanti nggak setuju sama pendapat masa sama dalam proses aku nggak setuju ya sama mama ya kita aku punya pemikiran lain mungkin lebih soft lebih baik daripada pendapat Iya betul Pak, itu yang tadi saya sebutkan bahwa di keluarga punya house rules Bapak Ibu sekalian, punya share value yang mesti kita jaga gitu kan, untuk kemudian boleh sih berpendapat, boleh menyampaikan, tapi within the house rules. Gak boleh mungkin nadanya tinggi, harus dengan gaya yang sopan. Termasuk kalau misalnya kayak di rumah saya, ya namanya anak-anak tumbuh dewasa, internet dan seterusnya, suka cursing ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada apa, bagi kita di rumah gak boleh cursing, gak boleh ngomong kata-kata kasar ya. Namanya juga anak itu, jadi house rules harus kita tegakkan. Itu tetap, tapi kemudian kita buka ruang dialog dan diskusi yang menjadi baik. Jadi rumah jadi tempat pembelajaran supaya anak-anak bisa berargumen, berbeda pendapat, tapi dengan etiket yang positif. Luar biasa. Terima kasih Pak Bapak. Baik Bapak Ibu, kita sekarang mungkin buka sesi pertanyaan khususnya dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu di sini bersama dari kelas 10, 11, 12. Kalau dari pertanyaan tadi, kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan, apa sih yang disampaikan atau harapan Bapak Ibu ke anak sendiri? Atau mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan langsung ke Prof. Gatot, dipersilakan. Baik, kita buka pertanyaan pertama mungkin. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita persilakan. Selamat siang, nama saya Wita Reta. Saya mungkin 3 putra putri. Yang nomor 1 dan 2 itu jarak umurnya berdekatan. Yang ketiga selisihnya dari anak pertama itu 10 tahun. Jadi bukan karena kebobolan, tapi karena anak pertama dan kedua itu cewek, kemudian punya adik cowok, setelah ada program. Kemudian yang di Don Bosco itu yang nomor 2
kelas 11 2. Nah, dari tadi yang disampaikan dari praktek atau pengalaman saya yang sekarang ini, memang saya sudah melalui proses yang dinamis untuk bagaimana meningkatkan gap ini sehingga sampai pada satu pengalaman pada diri saya untuk bisa menerima anak-anak kami ini dengan segala dinamikanya, terutama pada waktu anak nomor 2, pada waktu dia sudah sidang skripsi, sudah mau masuk IPK-nya 3,8, dia masuk ke Unpad tanpa tes, tapi kemudian dia telepon sambil menangis kepada kami. Dia bilang, dia menyebut namanya sendiri itu Dede. Kalau Dede tidak melanjutkan sidang dan berhenti, apakah papi mami tidak kecewa karena sudah mengeluarkan biaya besar? Saat itu saya kaget, kenapa dia menangis, kemudian minta izin untuk dia tidak melanjutkan sidang skripsinya. Sampai suatu saat malam-malam dia menulis sesuatu tapi tidak bisa keluar. Kemudian tanpa kami beritahu, saya minta kakaknya, adiknya bersama suami pergi ke Bandung. Jangan sampai terjadi apa-apa, tapi kita amankan dulu. Dan kemudian dari situ kami merefleksikan ternyata anak nomor 2 ini sangat tertutup ya, tertutup, tidak terbuka seperti kakaknya. Yang nomor 3 cowok, tapi terbukanya dengan cara yang lain. Nah, belajar dari situ tuh saya melihat tadi ada yang penting terkait dengan mental health. Saya sadar bahwa Prof bukan psikolog, tapi mungkin ada pengalaman terkait dengan mental health itu sendiri. Sekarang ini banyak anak mau yang miskin secara ekonomi ataupun kaya secara ekonomi ternyata mengalami itu semua. Banyak kasus bunuh diri dan sebagainya. Nah, saya ingin mungkin dari antara orang tua di sini dan juga profesor sendiri bisa memberikan pengalaman yang terkait dengan mental health. Tapi terkait dengan anak saya nomor 2, akhirnya intinya kami menerima semua itu. Kemudian sekarang ini kami menyiapkan anak kami itu untuk melanjutkan menyelesaikan studinya di tempat yang lain. Ternyata ini pengalaman. Nomor 1 maunya IPS, melanjutkan masuk ke IPS, tapi kami tahu hasil psikotesnya itu dia bisa ke desainer. Kami alihkan, kemudian saya menjadi desainer seperti yang tadi paparan, dia kerjanya remote, kantor pusatnya ada di Berlin. Yang kedua, dengan pilihannya sendiri, dengan harapan mungkin karena dia prestasinya bagus, sehingga ekspektasinya terlalu tinggi, sehingga dia tidak mampu. Nah, ini tantangan kita sendiri untuk anak kita. Yang ketiga, agar anak saya dia pede aja, dia mau ke IPS karena dia merasa yang pintar matematika aja mau ke IPS, aku nilainya lebih atau kurang, kok mami minta aku ke IPA gitu kan. Nah, kemudian kita ceritakan pengalaman saya dengan kakaknya, kita sampaikan, dia bilang apa? Aku sudah tahu semua itu, tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi kami tergagap-gagap ya, oh iya, ternyata memang dinamika perubahan ini sangat berbeda. Yang sudah memilih sesuai pilihannya ternyata bisa juga di tengah jalan berhenti, walaupun itu bukan berarti gagal. Tapi itu yang harus disesuaikan baik oleh anaknya sendiri maupun orang tuanya. Jadi mental health itu tidak hanya untuk anak juga, tapi untuk orang tua supaya kita bisa saling asuh dan juga kemudian bagaimana menciptakan dialog sehingga anak merasa diperhatikan, dimengerti untuk dia bisa menambah jalan yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita dulu dari mana?
Nama saya Ani, saya mama dari Rafael dari kelas 11. Yang mau saya tanyakan adalah untuk saya anak-anak paling besar ini SMA kelas 11, yang paling kecil masih TKB. Lalu khususnya kelas ini saya menanyakan waktu ada tes di sekolah mengenai bakat pada saat mau naik kelas 11 ini kelas 2 ya. Dia sebenarnya tuh bakatnya ke sosial, lebih ke sosial. Tapi anaknya memang challenge dan dia merasa kesempatan untuk ke depan lebih banyak untuk apa namanya, kalau masuk IPA, lalu dia masuk IPA. Nah sekarang ini dia sedang berpikir ke depannya mau ambil kuliah apa gitu. Jadi dia tidak punya yang misalnya komputer warna tidak gitu kan. Lalu yang jadi pertanyaan saya adalah kedepannya ini kira-kira lebih baik kita ngikutin dia punya passion apa, atau kita lihat 5 tahun ke depan kira-kira change apa gitu yang istilahnya. Jadi kita melihatnya perkuliahan tapi kerjanya itu kira-kira yang income seperti apa, yang masih ada serupa seperti apa dengan AI dan segala macam itu. Mungkin sekilas gitu aja. Jadi tadinya anak saya itu mau jadi robot. Tadinya jadi robot, lalu banyak belajar ilmu agama dan misalnya kalau itu ilmunya lebih banyak. Tapi terakhir-terakhir ini ya mungkin karena masih keluarga juga agak kurang ya. Jadi terkena konten-konten orang sukses. Lalu dia mulai berpikir untuk mau kuliah, mau kerja, menghasilkan uang dan seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua juga agak sedikit jadi bentrok ya antara passion, antara bakat, lalu antara kalau kemudian kerja kira-kira seperti apa ke depannya gitu. Jadi sekarang lagi pembicaraannya adalah mau kuliah, mau cari beasiswa, mau cari kuliah di mana, tapi bidangnya apa gitu. Jadi kita lagi banyak bahas itu sih Pak. Pertanyaannya itu sih. Siap, pemarahan pada tangan Bapak Ibu. Saya Rizka, ibunda dari Alexandra Nadine Meka Putri Utomo, kelas 10. Pak, satu yang aja saya tanyain, saya punya 3 anak perempuan semua, 2 ekstrovert, 1 yang kelas 10 introvert, sangat introvert. Mungkin Bapak Ibu udah tahu, Bu Asri udah kenal anak saya sangat ekstrovert. Jadi dia cuma pengen gini, saya mau kuliah di luar, entah di luar negeri atau di luar kota gitu. Saya sebetulnya membebaskan dia memilih apa, karena saya yakin dia akan menjalankan dengan baik dan benar. Cuma akan tetapi saya tidak anak perempuan harus di luar kota, itu tuh rasanya nggak keluar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa namanya, saya dibanding kok pun dekat misalnya gitu kan, tapi kan gimana ya, pergaulan sekarang itu kan luar biasa gitu ya. Bahkan anak pertama saya yang cuma anak aja itu mau keluar jam 10 malam bilangnya saya mau belajar di luar, itu rasanya gak keluar apalagi di Bali gitu ya. Nah gimana caranya menanamkan kepercayaan ke anak gitu ya Pak, karena introvertnya ini luar biasa, mungkin dia gak akan cerita dia mau pergi atau gak akan izin. Nah itu gimana caranya Pak? Thank you Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kalau melihat dari ketiga box pertanyaannya. Kita mulai dari Mama Arga dulu. Ya, siap. Arga. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya, dan sekaligus jadi sharing ya Bu ya mengenai mental health. Jadi saya dulu cukup sering menulis blog tulisan ya. Ada salah satu cerita yang saya share itu adalah bahwa saya waktu S1 saya pernah tidak lulus skripsi. Dan ketika saya tidak lulus skripsi, itu rasanya dunia seperti runtuh. Karena mohon maaf, saya jarang kalah gitu ya. Kalau tes itu menang terus lah gitu ya.
Tetapi kemudian setelah saya nggak lulus skripsi, ternyata dunia baik-baik aja, Bu. Masih bersinar. Dari situ kemudian saya belajar, boleh kok gagal. Dan itu kemudian menjadi modal saya sampai sekarang untuk bahwa kita boleh gagal, nggak harus selalu menang. Nah, cerita saya taruh di blog, dan sampai sekarang saya masih menerima pesan dari anak-anak mahasiswa yang bilang bahwa cerita saya di blog tadi itu menginspirasi mereka untuk tetap kuat mentalnya. Jadi saya mau cerita bahwa mental health itu memang kemudian menjadi isu yang banyak sekali beredar dan kemudian menjadi pemikiran kita semua. Gimana kalau kita menghadapi anak yang kemudian mengalami mental health, kondisi kepada mentalnya turun dan seterusnya. Kalau saya kemudian percaya bahwa anak punya masalah dan kondisi mental, jangan pernah dihakimi di awal dulu. Jangan pernah mencari root cause-nya langsung on the spot gitu, Bu. Tetapi acknowledge dulu kondisinya bahwa oh memang dia ada masalah, kita dengarkan, kita kemudian mencoba buat gimana cara mitigasinya. Jadi lagi-lagi saya kembali lagi, Pak, dengarkan supaya tahu masalahnya apa, kita gali. Saya kasih contoh, Bu. Anak saya juga yang nomor 1 punya kondisi yang saya pikir dia baik-baik saja, mental health. Problemnya apa? Ketika dia naik kelas 2 ke kelas 3, kelasnya dikocok, ganti, Bu, teman-temannya. Jadi dia stres, bahkan dia minta pindah sekolah. Saya gimana pindah sekolah ya? Tapi ternyata begitu gali, ngobrol, oh iya, saya nggak nyangka dia punya mental health, Bu. Punya bahwa itu menyakiti dia. Dia mau minta pindah sekolah, berhenti sekolah. Ketika kita gali, teman-temannya ganti, teman-temannya di kelas lain. Setelah mengetahui bahwa masalahnya itu, dan saya tahu saya nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi juga yang selalu saya ingin lakukan adalah ketika ada masalah mental dan kondisi, ini yang coba saya tanamkan, dia harus memiliki resilience atau daya tahan. Jadi saya tidak akan dengan mudah mundur, yuk kamu pindah sekolah. Atau dengan mudah saya bilang bahwa, karena kebetulan sekolahnya juga di BINUS, saya minta tolong orang dalam, anak saya diliatin gitu, Bu ya. Saya enggak. Karena dunia di luaran mungkin akan lebih keras dibandingkan itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba minta tolong dari sekolah untuk mendampingi dan mencari tahu. Jadi saya ke guru BK-nya, saya minta dampingi, di mana ketika saya nggak bisa masuk menjalin komunikasi, si guru BK-nya bisa masuk. Fast forward 1 tahun, gembira anaknya, Bu. Bahkan di kelasnya yang baru, teman-temannya ini jauh ternyata lebih seru dibandingkan teman-temannya yang lain. Karena kebetulan teman-teman di kelasnya ini ternyata lebih extrovert, ya, dia di tengah-tengah gitu. Jadi kalau menangkapi mental health, kita sadari dulu bahwa itu hal yang nyata, kita memahami bahwa kemudian masalahnya apa, dan kalau nggak bisa kita selesaikan, mungkin ada baiknya kita minta bantuan ke para pihak untuk menyelesaikan tadi, Ibu ya. Tapi menurut saya langkah pertama acknowledge bahwa kerentanan itu bisa jadi terjadi. Gitu, Bu ya, kurang lebih. Nanti sukses terhadap cita-cita yang diambil oleh pilihan-pilihan tadi. Menarik ya, Bu ya. Ada yang pilihannya sesuai, ada yang nggak sesuai, ada sesuai passionnya gitu. Menarik ya, Bu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pribadi anak-anak kita memang sangat unik gitu, Bu ya. Itu yang pertama, Pak. Ya, Mama Rafael tadi dari Bu Ami. Nah, ini pertanyaannya menarik ya, Bu ya. Dan ini pendapat saya. Kalau Ibu tanya orang lain juga akan mengucap pendapat yang berbeda dulu. Jadi ditanyakan bahwa saat kuliah itu mana yang diutamakan sih? Passion atau orientasi pragmatis nantinya mau jadi apa? Bapak Ibu, jawabannya setiap orang berbeda-beda. Tetapi saya, Bu, saya berada di posisi camp di mana saya berkeyakinan, mohon maaf, saat kondisi kuliah kita bayar uang investasi. Saya ingin anak saya sukses. Jadi parameter saya adalah ketika dia masih di dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, di dalam tanggungan saya ingin dia menjadi sukses. Saya akan cari jurusan-jurusan yang bisa menjanjikan dia bisa sukses di masa yang akan datang. Pendekatannya apa? Saya biasanya mencari jurusan itu antara generalis dan spesialis. Jadi saya biasanya akan lebih menekankan ke spesialis. Ketika dia nanti begitu sukses, dia bisa ambil ke generalis. Jadi saya berkeyakinan bahwa cari kepentingan di mana dia bisa sukses ke depannya. Saya ambil contoh anak saya. Passionnya otomotif, Bu. Otomotif banget. Jadi selain dia suka ngomong, cita-citanya otomotif. Jadi ketika dia bisa mobil, cita-cita. Kalau nurutin keinginan dia, ingin kuliahnya mechanical engineering, Bu. Tapi kan kata saya matematika kamu jelek. Kamu struggle dong nanti kalau mechanical engineering. Jadi saya bilang, kamu cari jurusan yang mana sesuai dengan keahlian dan bagaimana posisi dia saat ini.
Ada tes minat bakat, ada cita-citanya apa, saya ambil yang pas dengan jurusannya. Nanti kalau sudah lepas dari tanggungan dia, Bu, dari tanggungan kita, dia bisa kejar passionnya. Kurang lebih gitu. Yang kedua, anak-anak kadang, mohon maaf, berlindung passion itu bahwa saya ini memang hobinya ini gitu. Passionnya apa? Saya tuh hobinya game, Pak. Saya tuh passionnya makan. Apa ketika dia hobi game, main game hobinya, apakah dia jurusan ambil game, Bapak Ibu? Nah, necessarily loh. Ketika jangan-jangan dia itu senangnya adalah punya banyak uang, sehingga kalau dia punya banyak uang dia bisa beli game yang banyak, sehingga dia juga nanti happy passion. Jadi kadang ketika dia bicara passion, mesti dilihat passionnya ini validated apa enggak sih gitu, Bu. Kalau passionnya musik, memang jago, suaranya bagus, passionnya konsisten dengan bakatnya, kejar nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau passionnya setengah-setengah, ini jangan-jangan nanti agak membingungkan gitu, Bu. Ya gitu ya. Jadi ketika kita passion, kita mesti gali titik di mana passionnya memang sesuai dengan bakat dan kesuksesan di masa yang akan datang. Kurang lebih gitu, Bu Ami ya jawabannya. Kemudian yang ketiga tadi dari Bu Friska ya. 3 putri semua, saya bisa memahami kekhawatiran ibu ya. Ini kena mbak saya putri, bapak dan ibu saya juga khawatir. Gimana rasanya menanamkan kepercayaan ke anak kita yang terlebih juga introvert ya, Bu ya. Kalau menurut saya, Bu ya, menanamkan kepercayaan, ibu mesti terbuka. Apa yang sesungguhnya ibu khawatirkan akan terjadi ke putri ibu ini? Apakah kemudian nanti ada apa-apa? Apakah mungkin nanti dia bisa dijahati? Apakah mungkin ketika jauh ibu gak bakal bisa memberikan bantuan? Ibu mesti sampaikan apa yang menjadi keyakinan utama, sehingga si putri ibu tahu bahwa oh ibu saya ini khawatirnya A. Kalau khawatirnya A dia tahu. Kalau gitu khawatirnya A, saya akan coba jaga supaya kekhawatiran A tadi tidak terjadi. Kalau dia sudah bisa paham, ibu juga mesti siapkan backup planning. Kalau A terjadi, yang kita lakukan adalah ini. Jadi menurut saya, kekhawatiran ibu mesti dikomunikasikan. Karena biasanya orang tua sungkan nih untuk ngomong kekhawatiran tadi seperti apa. Tapi ini introvert, Pak, nggak bisa diajak ngomong. Challenge-nya seperti itu. Tapi ibu bayangkan, setiap anak beda dan gimana-gimana juga, ini yang akan terus kita dampingi ke depan. Jadi ibu mesti cari titik-titik di mana dia bisa terbuka. Tadi seperti saya contoh kasih bujuk sesuatu, nanti bisa ngobrol enak. Gitu Bu ya. Jadi kalau saya lihat menurut apa yang paling ibu khawatirkan itu mesti disampaikan. Dan hopefully itu nyampe ke dia, kemudian bisa diobrolkan dengan nyaman. Kurang lebih gitu ya, Bu Friska ya. Semoga berhasil. Terima kasih Bu. Di antara lain itu ini akan menurunkan dan Rasulullah SAW saat ini menekankan dialog dan bukan monolog dan update ke arah ini. Jadi bukan anaknya aja yang tahu, tapi orang tuanya harus mulai juga. Baik, begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Makasih banyak Prof. Sama-sama. Terima kasih dan terima kasih. Ada sedikit Prof. Ya. Untuk keterangan dan ucapan terima kasih dari SMA Lulus 2 untuk Prof. Di sini, di atas. Kita udah di atas saja boleh. Untuk itu kami mengundang Bu Asmi selaku Kepala SMA Lulus 2 untuk menyampaikan atau memberikan kenang-kenangan simpel-simpel bahwa dan terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada kata-kata dulu dari Bu Asmi. Keren banget. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Ya. Dari tadi pendapat anak-anak itu saya dari kepikiran kapan-kapan mesti undang Prof lagi untuk anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Ya sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak Ibu orang tua kelas 10, 11 juga mendapatkan hal yang bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih.
Untuk itu, Wah, keren banget ini. Wah. Keren banget nih Bapak Ibu nih, wah. Baik, kemudian memberikan sertifikat dari SMA Nomor 2 Stadion Gede dan akan ada juga Gede tentunya dari SMA Nomor 2. Yang berikut kita berikan juga Prof buku karya anak-anak SMA Nomor 2. Wah, keren nih Bapak Ibu. Semangat yang kita menjadi bagian dari pelajar. Keren Ibu ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan teman Bapak Ibu untuk perwakilan sudah datang. Semoga ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih Mas Ari. Amin. Terima kasih. Kita